Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran mengejutkan. Api 5 warna dan cahaya biru es terbang melalui langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan menghancurkan tanpa ampun bersama-sama di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan dengan marah oleh Dewa Api. Itu memancarkan kekuatan penghancur dunia saat bersentuhan dengan panah. Dentang! Suara tajam dan menusuk bergema di langit. Suara ini tampaknya dapat menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi menyakitkan muncul di wajah banyak orang. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Bang! Panah dingin sedingin es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Tinju api besar dengan keras menghantam dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin biru es bercampur dalam cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan udara dingin sedingin es masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan mengeluarkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tianxi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar saat tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan destruktif dari tangan Dewa Api Besar akan langsung menembus cermin es panah Dewa Es dan membantingnya menjadi daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua Douqi Mu. Ekspresi Tianxi sangat buas. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap sosok kabur di dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tianxi tercengang ketika mereka mendengar raungannya yang marah. Mereka segera mengertakkan gigi saat mereka meletakkan tangan mereka di punggung Tian. Douqi di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tianhi berkurang setelah menerima dukungan dari Douqi mereka yang besar dan perkasa. Kekejaman melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, "Pembekuan ekstrim!" Teriakannya terdengar. Douqi yang besar dan perkasa yang dia terima diaglomerasi dengan Douqi di dalam tubuhnya. Setelah itu, kabut itu melonjak ke dalam kabut dingin biru pucat yang meresap. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika Douzong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Selain itu, bahkan jiwa tidak akan bisa lepas darinya. Retak-retak. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara yang terus-menerus. Mata Xiao yang tiba-tiba menyempit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan raksasa itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tianxi jauh melebihi harapan Xiao Yan. Saya tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu Skyfiretri Mysterious Flame habis, bagian dalam tubuh saya akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi, hanya tetua lembah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Orang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengusir api 5 cincin yang mengeluarkan pancaran api ke seluruh tubuh mereka.
pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan dewa api mengeluarkan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa di dalam lengan dewa api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang meresap di bawah. Bang! Tabrakan ini mengeluarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah itu bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik mengusir api 5 cincin bergetar. Setelah pukulan itu mendarat, ruang di mana api dan udara dingin membuat kontak terpisah. Sebuah lubang hitam-hitam setinggi 5 kaki muncul. Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis di hadapan korosi udara dingin melalui setiap lubang yang dibuatnya. Di saat yang sama, kabut dingin menyebar dengan cepat. Kedua energi menakutkan itu berkurang setelah mengikis satu sama lain. Senyum sinis muncul di wajah Tian He saat dia melihat lengan dewa api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan menakutkan Xiao Yan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melepaskan serangan lain dari level seperti itu. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk api 3 misterius api langit habis, dia akan bisa meremas Xiao Yan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tian Shi. Tepat ketika udara dingin benar-benar lenyap, lengan besar dewa api juga mengeluarkan suara, ledakan, dan meledak terpisah, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha! Tian Shi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan dewa api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Ci! Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum itu diinterupsi oleh sosok hitam yang telah ditembak jatuh dari langit. Tian Shi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah lamanya menampakkan tawa mengejek, "Kamu berani menyerang? Apakah Anda ingin mempertaruhkan semuanya?" Tangan keriput Tian Shi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan udara dingin yang sedingin es sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dozong, kekuatan Douqinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tian Shi. Jubah besar Xiao yang tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api 3 warna mengejutkan Tian Shi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan dewa api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnahan. Mata Tian Shi telah berubah menjadi ukuran lubang jarum saat ini. Udara dingin dari sekitar Tian Shi sepertinya berkumpul secara refleks. Sosok seperti hantu mengeluarkan suara, "Sus," saat muncul di depan Tian Shi. Teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke dada Tian Shi dengan momentum yang bahkan sambaran petir cepat pun tidak bisa menandingi. Serangan yang sengit dan cepat ini membuat Tian Shi lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak.
Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tian Shi, dia mengangkat tongkat jalan berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk menutupi dadanya. Ledakan! Sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiaoyan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tian Shi sementara dia mengungkapkan senyum ganas. Setelah itu, bang! Badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit. Itu meledak dengan keras. 5 roh api juga perlahan-lahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu sekitar. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tian Shi, tidak punya waktu untuk mengelak. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya menyemburkan darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghantam Ye City dengan keras. Banyak bangunan di kota Ye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Banyak sekali tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar di hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit berdesir. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang menurutnya akan berhasil dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan sesepuh yang terhormat, Do Zun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali dimuntahkan dari mulutnya. Tian Shi. Mata tajam pelindung Wu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat jalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tian Shi. Namun, penampilan menyedihkan dari Tian Shi saat ini bahkan lebih buruk dari kondisi pelindung Wu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan! Darah segar menutupi tubuh Tian Shi saat dia dengan kasar jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang yang sangat besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah kalah. Seluruh kota diam. Banyak mata memandang ke lubang besar itu dan kepala mereka merasa seolah-olah akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka terisi hanya dengan satu kata. Syok! Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindung Wu menatap Tian Shi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Itu dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu pindah lagi. Tenggorokan pelindung Wu terguling dengan keras. Dia perlahan menoleh dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah menampakkan dirinya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.